Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Roma 5 ayat 18 yang berbunyi, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Sebagai umat yang mengaku beriman percaya kepada Kristus, maka kita orang Kristen ini mempunyai Alkitab yang adalah kitab suci, yang kita tahu telah mengisahkan tentang oleh satu orang yang melakukan pelanggaran, maka itulah yang menyebabkan seluruh umat manusia dikutuk, dan juga satu ketaatan yang membalikkan semua kutuk itu terjadi. Rasul Paulus membandingkan dua individu antara Adam dan Yesus Kristus. Dosa Adam membawa kutukan dan kematian kepada semua orang. Melalui satu perbuatan ketidaktaatan, semua orang menjadi berdosa dan dipandang bersalah di hadapan Allah yang Maha Kudus. Akan tetapi Tuhan Allah punya cara untuk membereskan dosa umat manusia itu melalui perbuatan kebenaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Maka Tuhan Allah mengaruniakan kehidupan kekal dan membenarkan kita umatnya yang mau percaya, beriman kepadanya dengan kuat dan teguh senantiasa. Perbuatan kasih dan ketaatan kesetiaan Kristus berkuasa untuk membalikkan dampak ketidaktaatan Adam manusia pertama itu, sehingga semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Melalui dan di dalam wafat atau kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota, maka Ia menawarkan kehidupan kekal bagi setiap orang yang mau beriman, yang mau percaya hanya kepadanya, untuk melalui jalan, melalui kebenaran dan kebaikan serta hidup yang telah diwujud nyatakannya ketika Ia bersama-sama secara manusiawi dengan umat manusia, sebagaimana ditegaskan oleh firman-Nya di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apabila kita belum menerima pengampunan dan keselamatan daripadanya, maka marilah kita dapat meminta, kita dapat memohon kepadanya pada hari ini juga. Dan apabila kita sudah mengaku dengan setia beriman percaya kepada Kristus, maka marilah kita sembah, mari kita puji, mari kita muliakan nama Tuhan Yesus Kristus itu untuk perbuatan kasih-Nya yang maha ajaib, melalui dan di dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari yang mau mengaku kita sebagai umat milik-Nya ini. Maka marilah kita wujud nyatakan sebagai tanda atau wujud syukur dan terima kasih kita kepadanya, tanpa pamrih, tanpa motivasi untuk minta dihargai oleh semua orang yang kita temui dimanapun berada.
Tuhan kiranya menolong kita untuk memungkinkan kita dimampukan di dalam memahami melalui iman percaya kita kepada Kristus, bahwa benar oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dan puji syukur kepadamu Bapa, karena kami sadar betul bahwa oleh satu perbuatan jahat yang dilakukan oleh manusia di dalam memberontak kepadamu, kami memperoleh penghukuman dan ancaman bagi setiap orang yang memang tetap hidup di dalam melanggar perintah maupun hukum-hukum Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa oleh perbuatan kebenaran satu orang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tidak hanya hidup yang kami alami di dunia ini, tapi kelak menuju kepada kehidupan yang kekal sebagaimana yang Tuhan telah janjikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur Bapa bahwa Engkau senantiasa Allah kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dikala saat sekarang ini kami merasakan ada rasa sakit akibat perbuatan kami yang kami tahu adalah dosa di hadapan Tuhan secara rohani maupun juga jasmani kami mohon mujizat kesembuhan masih pasti Tuhan berikan kepada kami ketika kami mau berserah kepadamu, memohon dalam kerendahan hati kami hanya kepada Tuhan, Maha Penyembuh bagi seluruh sakit penyakit apapun juga pada diri kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau berdoa, bersyukur dengan sepenuh hati kepadamu. Amin.